Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga saudara yang telah tersambung secara live streaming di pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Kurang keras suaranya pagi hari ini. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Amin. Kita percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari datang ke rumah Tuhan, masuk dalam hadiratnya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang ajaib Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita rindu beri penyembahan yang terbaik. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu berlimpah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tetap datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, kalau masih ada masalah, kalau masih ada pergumulan, artinya Tuhan Yesus masih campur tangan dalam hidup setiap kami untuk boleh membawa setiap kami Tuhan menerima kemenangan demi kemenangan. Engkaulah yang berkuasa pada hidup setiap kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nantikan Tuhan sesuatu itu Tuhan Yesus yang ajaib itu untuk boleh terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah pagi ini menjadi pagi di mana kami boleh menerima lawatan Tuhan. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus, berkuasalah dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa kuasa Tuhanlah yang menguasai setiap kami yang menyembah pada pagi hari ini. Demi nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan saudara kita menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan yang besar. Katakan dari awal sudah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanku Tuhan, amin, selalu ada Tuhan di dalam Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Mari dengan tangan yang terangkat pagi hari ini katakan, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami Tuhan Yesus, kami persembahkan Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit beri bersama-sama, saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji, Allah yang sanggup, haleluya, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Angkat tanganmu, mari bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari miliki iman yang besar saudara di hadapan Tuhan. Pagi hari ini mari sampaikan, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, haleluya, kemenangan darimu. Mari Tiberias yang di rumah sama-sama katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
tanganmu saudara. Pagi hari ini kita angkat kedua tanganmu. Jangan yang berhenti menyembah di tempat ini saudara. Engkau yang di rumah, engkau bebas saudara. Engkau boleh berlutut, engkau boleh mengangkat kedua tanganmu. Mari pagi hari ini minta Tuhan lawat setiap kita saudara. Minta Tuhan yang berkuasa dalam setiap relung hati kita. Bapa kami yang baik, jamah kami Tuhan Yesus. Biar damai-Mu Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup ini. Agar apapun kondisi kami saat ini Tuhan Yesus, hati kami tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhanlah Yesus yang sanggup mengadakan perkara yang ajaib itu di antara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami angkat setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Pengharapan kami mau Tuhan Yesus dalam masa musim hidup kami Tuhan Yesus. Tetaplah Kristus Tuhan jadi kota benteng setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berdoa saudara, pribadi lepas pribadi. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan rindu kita melekat sama Dia sampai kapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Aku terima Tuhan. Sekarang di tempat ini aku percaya Tuhan, kemenangan jadi milik setiap kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, Allah yang telah berjanji Tuhan. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik. Serahkan haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami mampu. Tuhan kami mau untuk menyatakan perkara yang besar di antara kami Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ini kami persembahkan ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebarang banyak diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Siap memenyuk, bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Mari diberi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Dia. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Beri suara Tuhan Yesus Tuhan. Kepala kita buat Tuhan. Satu suara Tiberias dengan bangga katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, boleh tunjukkan dirimu dengan sukacita. Engkaulah saudara dan saudariku.
Tuhan, amin. Amin. Yang semangat memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sama-sama kita bersuka cita. Kita mau sambut bulan Desember, bulan penuh sukacita. Dia telah lahir bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, bebaskan roh kita memuji Dia. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama Tiberias, kita sambut Sang Juru Selamat turun ke dunia. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama di media dengan sukacita. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari sama-sama gereja Tuhan dengan sukacita buat Tuhan. Pujian kami Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hebat Tuhan. Mari berhidup dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji, sembah. Mari lambaikan tangan kita buat Tuhan, sembah dan puji, sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Sama-sama di media, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Pujian kami kembali dengan sukacita. Yang kedua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama sama-sama. Muliakan Tuhan, mari sekali lagi sorak-sorai katakan Gloria, Gloria.
buat Tuhan. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kita mengucap syukur di pagi hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan pembacaan Suara Gembala Sidang. Kita akan memberkati setiap saudara dan saya. Suara Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengisi banyak waktu bersama dengan Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, agar acara Natal Gereja Tiberias 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berjalan lancar dan damai, dikawal para malaikat. Setiap yang melayani di dalam acara Natal diurapi dan diberi kuasa. Kami tolak setan-setan dan roh jahat. Kami tolak pencuri, Yudas-Yudas, penipu dan pendusta agar dilempar. Romawi yang kedua, mengisi banyak waktu bersama dengan Tuhan. Banyak di antara kita yang sibuk dengan teknologi dan waktu kita tersita untuk hal itu. Kita harus banyak mengisi waktu untuk Tuhan Yesus. Apa yang akan kita dapatkan jika kita banyak mengisi waktu bersama dengan Tuhan? 1. Kita akan mendapatkan sukacita. Mazmur 84 ayat 11. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat menyenangkan ketika di dunia, membawa sukacita bagi yang melihatnya. Ketika kita banyak mengisi waktu dengan Tuhan atau intim, kita akan mendapatkan sukacita. Meskipun ada masalah, tetapi sukacita Tuhan tidak akan pernah pergi. Kedua, kita akan mudah mengampuni. Lukas 11 ayat 4. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dengan banyak mengisi waktu dengan Tuhan, kita dimampukan untuk mengampuni. Yang ketiga, kita akan terbiasa menguasai diri. Efesus 4 ayat 2. Dengan banyak mengisi waktu dengan Tuhan, kita akan bisa menahan diri, lemah lembut, sabar, dan kasih terhadap orang lain. Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita meneladani Tuhan Yesus, maka kita akan bebas dari tawanan sakit penyakit dan kepahitan. 4. Kita akan mengutamakan Tuhan. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 15. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Allah mau kita bebas dari kecintaan kepada uang. Kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. 5. Kita akan melayani Tuhan. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. Kalau kita banyak mengisi waktu dengan Tuhan, maka kita akan melayani Tuhan. Kalau kita terkait dengan komunitas gereja atau tubuh Kristus, maka kita akan bertumbuh menjadi dewasa rohani, saleh, kudus. 1 Petrus 4 ayat 8 ayat sampai dengan 11a menjelaskan, kalau kita banyak mengisi waktu dengan Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah atau karunia-karunia. Romawi yang ketiga, kita dipilih menjadi imamat yang rajani dan dengan tugas. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengajarkan, kita adalah bangsa yang terpilih untuk menjadi imamat yang rajani, yaitu imam-imam bagi Allah di sekitar bait Allah. Kita dipilih menjadi imamat yang rajani dengan tugas. 1. Bersaksi untuk memberitakan yang besar, yang ajaib dari kuasa-kuasa Allah. Itulah merupakan bagian dari perintah-perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Ada kuasa-kuasa Allah pada mulut kita di dalam menyaksikan Allah kita yang besar dan ajaib. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Karena firman Allah adalah Allah sendiri, maka di balik firman Allah ada kuasa-kuasa Allah. Yohanes 1 ayat 12. 2. Menderita sakit dan disembuhkan. Mereka yang telah menerima kesembuhan harus menyaksikan kuasa Allah yang ajaib atas hidup mereka. Mengapa ada yang jatuh sakit lagi? Gembala Tiberias pernah menubuatkan seseorang dibebaskan dari operasi, bebas dari tumor. Orang ini sakit lagi karena A. Tidak mengucap syukur, tidak lagi menerima perjamuan kudus. B. Menerima perjamuan kudus artinya mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus mengegaskan kasih-Nya tanpa batas, telah berkorban untuk kita. C. Gereja memang bukan rumah sakit, tapi gereja seharusnya ada kuasa-kuasa kesembuhan ilahi sebagai tanda ciri atas kehadiran Tuhan Yesus. Tapi tidak semua gereja percaya kuasa-kuasa Allah. Tidak semua pendeta percaya kepada kesembuhan ilahi. Tidak semua pendeta percaya adanya pelepasan untuk kutuk penyakit dan penderitaan. 3. Tuhan Yesus menggambarkan di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 26. Bahkan mereka yang tidak mengucap syukur
bisa mengalami sakit yang lebih parah lagi. Sebab itu, mari bertobat dan jangan jatuh dalam dosa apapun. Doa penutup. Perintah Tuhan Yesus kepada Gembala Sidang Tiberias untuk merayakan Natal secara besar-besaran di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dengan ayat dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan 3, Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7, Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9, dan Wahyu 6 ayat 6 sampai dengan 8. Siapapun yang pernah merayakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno bersama dengan Tiberias, selalu penuh sesak, Tuhan Yesus gerakan untuk datang kembali. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil. Penuh sesak, siapapun yang pernah hadir di tahun-tahun sebelumnya akan hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati melalui pembacaan surah Gembala Sidang kita pada minggu ini. Sebentar lebih dalam lagi kita mau sambut itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita mau tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, ibadah kepadamu Tuhan. Bahkan kami diberkati melalui suara Gembala Sidang kami. Bangun setiap iman kami Tuhan. Sebentar sebelum lebih dalam lagi kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati, bawakan kebenaran firman Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Kau memberkati setiap kami. Tepat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur. Dengan sikap berdoa datang sama Tuhan Tiberias. Kita memuliakan nama Tuhan, kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan saja Tiberias, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama gereja Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji. Sama-sama Tiberias kita bangkit berdiri, kamu sambut firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Sama-sama dengan ucapan syukur kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan Tiberias Gading Nias, juga setiap saudara lewat live streaming di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah dari satu kitab di dalam firman Tuhan yang bernama Kitab Pengkhotbah, yang ditulis oleh Salomo. Dan dari kitab ini, saudaraku, kita bisa belajar satu hal yang luar biasa, yaitu mengenai makna dari kehidupan. Kita lihat firman Tuhan Pengkhotbah pasal 1, kita lihat ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal 1, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Silakan pendeta muda Adit. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ini adalah pembukaan dari kitab Pengkhotbah, dan ini adalah pembukaan yang sangat pesimis, saudaraku. Ya, jadi Raja Salomo di sini berkata, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai arti dan makna dari kehidupan. Dan saya percaya bahwa makna dari hidup adalah Yesus. Sebab Rasul Paulus berkata, bagiku mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah Kristus. Hidup adalah apa, saudara? Kristus. Jadi Yesus itu memberikan kepada kita makna dari kehidupan. Raja Salomo seorang yang sangat kaya raya, seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat berhikmat. Tapi ini kesimpulan yang sangat pesimis untuk menyimpulkan bahwa hidup ini adalah sesuatu yang sia-sia belaka. Dan apa artinya hidup ini adalah sia-sia belaka? Sia-sia belaka artinya hidup ini tidak memiliki makna. Artinya hidup ini tidak memiliki arti. Dan Raja Salomo berusaha untuk mencari makna hidup ini dari kehidupan yang ada di bawah matahari, dia katakan. Yaitu yang ada di bumi ini, dari kekayaan, dari kesenangan, bahkan dari ilmu pengetahuan. Dan kesimpulannya adalah semuanya adalah sia-sia. Artinya tidak ada maknanya dan tidak ada artinya dari kehidupan ini. Dan saudaraku yang terkasih, kalau seseorang mengatakan bahwa hidup ini tidak ada maknanya dan hidup ini tidak ada artinya, maka ia tidak memiliki arah dalam kehidupan, tidak memiliki tujuan di dalam kehidupan. Dan kalau kita tidak mengenal Yesus, dan kalau kita tidak berada di dalam Kristus, artinya kita tidak memiliki arti dan tidak memiliki makna dalam hidup ini. Dan saudaraku yang terkasih, Raja Salomo mempelajari misalnya ilmu pengetahuan. Dan dia seseorang yang berhikmat, seseorang yang sangat cerdas. Dan ia menyelidiki banyak ilmu, banyak disiplin. Dan ia sampai kepada kesimpulan bahwa semuanya adalah sia-sia belaka, semuanya adalah usaha menjaring angin. Ada beberapa orang yang pintar, ada beberapa orang yang cerdas, ada beberapa orang yang belajar ya sampai S3, sampai profesor, dan dalam studinya itu, dari semua ilmu yang dia timba, dia menemukan semuanya nggak ada artinya,
gak ada maknanya, dan semuanya adalah sia-sia. Dalam ilmu filsafat ada satu aliran filsafat yang bernama postmodernism, saudara. Dan dalam aliran filsafat postmodernism ini, yang bersifat nihilistik. Nihilistik artinya gak ada maknanya dan tidak ada artinya, saudara. Dan itu kesimpulan dari filsafat yang dikatakan postmodernism setelah modern. Menyimpulkan bahwa semuanya itu sia-sia, semuanya tidak ada makna, dan semuanya itu tidak ada artinya. Dan saudaraku, saya percaya bahwa memandang hidup ini tidak ada makna dan tidak ada artinya, itu sangat-sangat berbahaya. Bahkan saya katakan itu adalah satu penyakit jiwa. Itu sangat berbahaya. Dan bahkan Raja Salomo dalam pencariannya akan makna dan akan arti, dia sampai kepada satu titik ini. Itu kenapa kita bersyukur kita dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena hanya dalam Kristus saja, saudara, kita menemukan makna dan arti dalam hidup ini. Dan makna dan arti dalam hidup ini penting sekali, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita dapat memandang bahwa hidup ini adalah layak untuk dijalani. Dan bahaya untuk memandang hidup ini tidak ada makna dan tidak ada artinya. Kenapa, saudaraku? Karena manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa bunuh diri. Betul atau tidak, saudara? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa apa? Yang bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Kita lihat firman Tuhan tetap di Pengkhotbah pasalnya yang kedua. Kita lihat ayatnya yang ke-17. Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-17. Silakan. Pendeta Adit silakan. Pengkhotbah 2:17. Khotbah 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 18, tanggung. Ayat 18, silakan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Saya percaya bahwa ayat ini adalah contoh yang penting, saudara. Ya, bahwa seorang Raja Salomo yang memiliki segalanya, yang punya segalanya, dan pernah dalam satu titik di dalam hidupnya, dikatakan dia membenci kehidupan ini. Saudara, manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa mengakhiri nyawanya sendiri, yang bisa membenci hidup ini, yang bisa tidak berdamai dengan kehidupan ini. Dan kita tahu, saudara, ya, bahkan binatang tidak mampu melakukan perbuatan se-ekstrim itu. Walaupun kita tahu, ya, hidup binatang juga susah, saudara, ya, juga nggak gampang. Tapi mereka tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi manusia bisa mengatakan bahwa ia membenci kehidupan. Dan minggu pekan ini, ya saudara, kita membaca di media, ya, ada seseorang di Thailand yang dia masuk ke suatu sekolah anak-anak, lalu dia membunuh secara sembarangan semua orang yang ada di sana. Ya, dia bunuh dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Ya, dia bunuh kira-kira mungkin 30 lebih orang ia bunuh, yang mayoritas yang sangat disayangkan adalah anak-anak. Dan orang ini akhirnya balik ke rumahnya, lalu dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya, dan akhirnya dia bunuh dirinya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sadis, ya, dan sangat menyedihkan. Dan itu adalah perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh satu makhluk, satu spesies di muka bumi ini
yang namanya adalah manusia. Manusia bisa dirasuk oleh kebencian yang luar biasa, sehingga dia membenci hidup ini. Dan betapa orang ini penuh dengan kebencian, saudara. Karena korban yang dia bunuh, dia nggak kenal siapa mereka. Dan dia sengaja membunuh korban yang paling tidak layak untuk dibunuh, yaitu anak-anak kecil yang belum tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Itu kenapa lambang iman kita, saudaraku, adalah salib Kristus. Dan di salib kita lihat bahwa itu adalah lambang kejahatan yang sempurna. Karena di dalam salib kita lihat salib Yesus, bahwa orang yang paling tidak layak untuk dihukum, orang yang paling tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Orang yang paling layak untuk tidak dihukum menerima hukuman yang paling mengerikan. Dan dia tidak layak untuk menerima hukuman tersebut. Sehingga gap dari ketidakadilannya itu sangat luar biasa. Ya kalau pencuri yang ada di sebelah Yesus, ya tentu saudara, nggak ada orang yang layak untuk disalib ya, karena salib itu sangat tidak manusiawi dan sangat jahat ya. Tidak layak orang untuk tertimpa penderitaan yang sedahsyat itu. Tetapi orang yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus itu adalah pencuri. Dan ya kalau orang jahat tertimpa hukuman, itu gap ketidakadilannya tidak terlalu besar. Tapi kalau orang yang baik, ya orang yang baik, bahkan Kristus maha baik, tidak berdosa sama sekali. Dan dia terkena hukuman yang dahsyat, ya. Gap ketidakadilannya itu maksimal. Dan kita lihat betapa seseorang bisa sangat kesetanan dan bisa memilih korban yang paling tidak layak untuk disakiti. Dan korban yang paling tidak layak untuk disakiti tentu adalah anak kecil. Betul atau tidak, saudara? Ya, anak kecil ya, yang tidak berdosa. Dan dia tidak kenal siapa anak kecil ini. Dan orang seperti itu, saudara, itu membenci kehidupan. Orang seperti itu bermusuhan dengan kehidupan. Itu kenapa bahaya kalau kita memandang hidup ini tidak ada maknanya dan tidak ada artinya. Karena perkataan Salomo ini yang mengatakan, aku membenci hidup, itu berbahaya. Seseorang yang berada dalam titik seperti itu berbahaya, karena manusia bisa bunuh diri. Betul atau tidak, saudara? Manusia bisa mengakhiri nyawanya sendiri dan bermusuhan dengan kehidupan. Dan saya percaya istilah membenci hidup atau bermusuhan dengan kehidupan itu sepadan dengan berseteru dengan Allah atau bermusuhan dengan Allah. Seperti yang Paulus jelaskan dalam kitab Roma, yaitu ketika kita berdosa dan kita masih dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Alkitab jelaskan bahwa manusia berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Saya percaya maksudnya di situ adalah manusia bermusuhan dengan kehidupan, bermusuhan dengan realita. Yang dijelaskan oleh Raja Salomo di sini dalam kitab Pengkhotbah, bahwa dia membenci kehidupan dan memandang hidup ini nihilistik, tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan semuanya adalah sia-sia. Saudaraku yang terkasih, itu kenapa saya katakan ya berbahaya kalau kita memandang hidup ini adalah sia-sia. Memandang hidup ini tidak ada maknanya dan tidak ada artinya. Kita bisa mencari makna hidup ini dari kesenangan. Kita bisa mencari makna hidup ini dari kekayaan misalnya, dari harta, dari asetmu, dari ilmu pengetahuan yang ditimba dan lain sebagainya. Tapi Raja Salomo sudah melakukan semuanya itu. Raja Salomo sudah
mengalami semuanya itu. Dan tetap dia mendarat pada suatu kesimpulan yang sangat pesimis mengenai hidup ini, bahwa hidup ini adalah sia-sia belaka. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya Gereja Tiberias Tuhan pakai luar biasa dalam hidup dan pelayanan mendiang Pendeta Pariaji. Ya semasa hidupnya Tuhan pakai beliau dan banyak kesaksian, saudaraku, mengenai orang-orang yang secara ajaib Tuhan tuntun untuk datang ke Gereja Tiberias atau menonton acara di TV dan lain sebagainya, yang tadinya mau bunuh diri, yang tadinya mau mengakhiri nyawanya, tapi datang ke Gereja Tiberias dan secara ajaib Tuhan selamatkan orang-orang tersebut. Ada beberapa kesaksian yang lebih dari satu, saudara, ya, mengenai ada beberapa orang yang sudah rencana bunuh diri, tapi dia mimpi ngelihat seseorang yang dia tidak kenal, dan orang tersebut mengatakan kepada dia, jangan bunuh diri. Dan secara nggak sengaja dia datang ke satu gereja, yang apalagi kalau bukan Gereja Tiberias. Dia datang ke Gereja Tiberias, dia duduk dan lihat orang yang berkhotbah di mimbar adalah orang yang muncul dalam mimpi orang tersebut. Dan orang tersebut adalah mendiang, gembala sidang, Pendeta Pariaji yang Tuhan pakai. Kita bersyukur Tuhan pakai Gereja Tiberias luar biasa. Dan banyak orang yang mengurungkan niat jahatnya itu, saudara, untuk mengakhiri nyawanya. Dan ada sesuatu mengenai urapan yang Tuhan berikan kepada gembala sidang, yang mendiang Pendeta Pariaji, yang ini kesaksian yang unik, ya, kesaksian yang unik yang lebih dari 1-2. Beberapa orang yang mimpi dan tidak kenal siapa Pendeta Pariaji, tapi melihat mukanya, dan bahkan ada yang lebih ekstrim, ya, ada yang lebih bombastis dari kesaksian tersebut. Ya, ada yang bersaksi bahwa Pak Pariaji seperti datang kepada dia dan berkata, Tuhan pakai roh dari gembala sidang dan berkata untuk supaya jangan mengakhiri nyawanya, ya, karena saudaraku ada makna dan ada arti dari kehidupan ini. Ya, kita bersyukur Gereja Tiberias Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan minggu kemarin ya Tuhan gembala sidang Pendeta Darniati Pariaji mengutus Pendeta Gideon dan Pendeta Jeffrey ke Semarang, dan kita bersyukur 100 lebih orang memberi diri mereka dibaptis. Jadi di seluruh Indonesia, saudara, Tiberias memenangkan jiwa-jiwa, dan kita berdoa 3 Desember Natal di Gelora Bung Karno, jiwa-jiwa akan dimenangkan. Akan ada tuaian jiwa-jiwa lebih lagi. Dan kita percaya kalau bilangan orang benar bertambah di Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia diselamatkan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, ya makna dari hidup ini, itu yang akan meng-offset, yang menjadi obat penawar dari pandangan yang sangat pesimis ini, bahwa hidup ini tidak ada artinya, hidup ini tidak ada maknanya. Dan kalau hidup ini tidak ada makna dan tidak ada artinya, apa gunanya saya baik? Apa gunanya saya jahat? Ya. Apa gunanya saya hidup? Apa bedanya kok saya hidup sama saya mati? Apa bedanya? Kalau hidup ini tidak ada maknanya dan tidak ada artinya. Dan saudaraku yang terkasih, ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Alkitab katakan mereka bersembunyi dari Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ketiga, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-8. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Silakan dibaca. Kejadian 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika Adam dan Hawa sadar diri, mereka makan buah
dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka mereka mulai berseteru dengan Allah. Mereka mulai bermusuhan dengan realita, dengan kehidupan. Mereka tidak menerima realita. Dan anak kecil ya belum mengerti yang baik dan yang jahat dan belum sadar diri. Tetapi orang dewasa, ya saudara dan saya, yang sudah tahu yang baik, yang jahat, yang sudah sadar diri. Dan digambarkan di dalam Alkitab bahwa Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Dan mereka mengetahui dan mereka malu, mereka telanjang. Dan itu adalah gambaran dari kesadaran diri. Dan satu-satunya makhluk di bumi ini, satu-satunya spesies, satu-satunya makhluk di bumi ini yang sadar diri itu manusia. Dan binatang tidak sadar diri. Manusia sadar akan dirinya. Apa yang disadari oleh manusia? Manusia sadar bahwa ia fana, bahwa hidupnya sementara. Dan manusia sadar akan kefanaannya ini, kesementaraannya ini. Dan manusia sadar bahwa dirinya ini rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Dan dari kesadaran diri itulah, maka manusia bisa baik dan bisa jahat. Bisa baik dan bisa apa? Bisa jahat. Ya, manusia bisa baik dan bisa jahat. Dan selalu saya katakan, ya variabel yang menghubungkan antara baik dan jahat ini adalah penderitaan. Katakan bersama saya penderitaan. Ya. Karena kebaikan adalah keinginan untuk supaya penderitaan di muka bumi ini dikurangi seminim mungkin. Dan saya percaya itulah kasih. Kasih adalah kita mau meminimkan penderitaan tersebut. Baik dalam diri kita dan dalam diri orang lain. Yang setuju katakan amin. Kita tidak mau lihat orang lain menderita. Amin. Itu kenapa kita mengasihi orang lain. Kita memberi kepada orang lain dan kita berusaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Tetapi kejahatan adalah kebalikannya 180 derajat, saudaraku. Ya, kejahatan adalah keinginan untuk memaksimalkan penderitaan tersebut. Dan studi kasus mengenai orang di Thailand yang saya singgung tadi, saudara, yaitu sangat menjelaskan, mendramatisir poin yang saya mau sampaikan. Ya, bahwa kejahatan adalah keinginan untuk menimbulkan penderitaan yang ekstra. Penderitaan yang tidak perlu. Itu adalah kejahatan. Karena manusia rapuh terhadap penderitaan. Dan kita harus akui itu. Bahwa kita fana, kita rapuh terhadap penderitaan, dan kejahatan adalah mengeksploitasi kerapuhan tersebut. Yang setuju katakan amin. Betul atau tidak? Kejahatan adalah menggunakan atau mengeksploitasi kerapuhan tersebut. Menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Yaitu menimbulkan penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Ya, kita tentu tidak mau menderita demi penderitaan, saudara. Ya, kalau saudara menderita, ya harus ada demi yang lain lah. Ya, saudara boleh menderita demi kebaikan orang lain, betul? Saudara menderita misalnya demi masa depan dan lain sebagainya, saudara bayar harga. Tapi saudara tidak mau menderita demi penderitaan. Karena menderita demi penderitaan itu sendiri adalah definisi dari kejahatan yang digambarkan oleh salib Kristus. Karena salib adalah contoh yang paling jelas mengenai penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Ya, karena salib adalah cara untuk menimbulkan penderitaan yang maksimal, yang tidak perlu, dan di dalam proses penyalipan,
Orang itu dirancang untuk tidak matinya cepat, tapi disiksa perlahan-lahan. Dan itu kenapa, saudaraku, ya, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia berdosa dan berseteru dengan Tuhan, berseteru dengan kehidupan. Kita bermusuhan dengan realita di atas segala realita, yaitu Tuhan. Kita menyadari kefanaan kita menyadari penderitaan kita. Dan ketika Adam menyadari dirinya telanjang, menyadari kefanaannya, menyadari kerapuhannya terhadap penderitaan, menyadari realita baru yang harus dia hadapi setelah dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ia bersembunyi dari Tuhan. Dia bersembunyi dari realita di atas segala realita. Dan saudaraku, Salomo menyimpulkan dari semua pencariannya akan makna hidup, dari semua pencariannya akan arti hidup, dia sampai kepada suatu kesimpulan bahwa semuanya adalah sia-sia belaka. Itu kenapa, saudaraku yang terkasih, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, skenario berikutnya adalah Kain dan Habel, dan skenario berikutnya adalah air bah yang mengatakan kejahatan itu merajalela di muka bumi sehingga Tuhan harus membuat air bah demi menyelamatkan ras umat manusia. Ya, disisakan hanya Nuh dan keluarganya dan membuat ras manusia yang baru, karena ras manusia yang lama itu cenderung kepada kejahatan. Itu kenapa sangat mudah untuk manusia untuk jahat. Ya, godaan untuk jahat itu sangat mudah. Karena kita berseteru dengan kehidupan. Kita berseteru dengan Allah. Manusia menyadari kefanaannya, manusia menyadari ia rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, sehingga sangat mudah untuk membenci kehidupan ini. Dan godaan untuk jahat, godaan untuk seperti Kain, saudara, itu sangat besar. Dan itu yang saya lihat, ya, dari studi kasus yang saya sampaikan mengenai orang Thailand ini, ya, dan studi seperti ini banyak, kasus seperti ini banyak. Dan ini adalah penyakit jiwa, di mana orang memandang hidup ini tidak ada maknanya, hidup ini tidak ada artinya. Ya, kalau hidup ini tidak ada maknanya, hidup ini tidak ada artinya, ngapain kita menghargai hidup ini? Ya, sekalian aja jahat sekalian. Dan pilihan korbannya adalah anak kecil. Karena orang yang menyakiti anak kecil itu adalah orang yang sangat membenci kehidupan. Betul atau tidak, saudara? Ya, karena anak kecil yang paling berbahagia di bumi ini. Betul nggak? Anak kecil belum tahu yang baik dan yang jahat. Ya, anak kecil berbahagia. Dan orang yang bunuh dan menyakiti anak kecil nggak suka ngelihat orang yang berbahagia. Ya, itu kenapa orang yang nggak suka anak kecil itu bahaya. Ya, orang yang nggak suka anak kecil itu harus tanda tanya. Ya, jangan-jangan psikopat. Ya, karena anak kecil adalah lambang potensi dari kehidupan. Dan dia membunuh seorang korban yang paling tidak layak untuk mengalami penderitaan tersebut. Itu kenapa makna dan arti hidup ini hanya dapat kita dapatkan dari salib Yesus. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku, kamu yang berusaha mencari makna hidup, berusaha mencari arti dari hidup ini. Dan seperti Salomo, engkau mencari kemana-mana, kau mencari lewat kesenangan hidup ini, kau mencari lewat ilmu pengetahuan, kau mencari lewat kesenangan, kau mencari lewat kekayaan,
Tapi ujung-ujungnya semuanya nggak ada kepuasan. Ujung-ujungnya semuanya adalah sia-sia. Ujung-ujungnya semua adalah usaha menjaring angin. Dan kalau seseorang memiliki kesimpulan tersebut, itu berbahaya. Ya, kalau seseorang sampai mengatakan semuanya sia-sia dan dia tidak memiliki kepuasan dan kepenuhan dalam hidup ini, berbahaya. Karena sampai satu pada titik di mana Salomo berkata, aku membenci kehidupan. Dan itu sangat dekat dengan bahaya, saudara. Itu sangat dekat dengan mengakhiri nyawanya sendiri. Itu kenapa Yesus katakan, semua yang letih, lesu, dan beban berat, yang berusaha mencari makna dalam hidup ini, datanglah kepadaku. Dan Yesus katakan, pakailah, kenakanlah kuk yang kupasang. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Yesus katakan, datang kepadaku. Hai semua orang yang miskin akan makna. Miskin akan arti hidup ini. Karena engkau tidak dapat mencari makna hidup ini dan arti hidup ini di luar salib Yesus. Dan Yesus katakan, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Katakan bersama saya, kelegaan. Kelegaan artinya saudara bisa nafas lega. Yang setuju katakan amin. Kau bernafas lega karena hidup ini, saudara, hidup ini keras. Yang jujur katakan amin. Hidup ini saudara, realita dalam hidup ini dan Alkitab sangat jujur mengenai hidup ini. Alkitab sangat jujur mengenai realita akan kefanaan. Kita fana. Hidup ini sementara. Dan kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Dan kita fana dan terikat dengan waktu. Artinya kerapuhan kita terhadap penderitaan itu bukan hanya hari ini saja. Tapi juga besok. Kita memiliki potensi untuk menderita bukan hanya hari ini. Tapi penderitaan itu bisa penderitaan yang berseri. Itu kenapa manusia satu-satunya makhluk yang punya sakit jiwa yang namanya depresi alias stres. Betul atau tidak? Manusia bisa khawatir akan masa depan. Binatang tidak khawatir masa depan. Binatang hidup untuk hari ini. Mereka hidup untuk hari ini. Tapi manusia, kita hidup juga bukan untuk hari ini karena kita tahu ada masa depan. Dan manusia satu-satunya makhluk yang mengerti konsep masa depan, saudara. Binatang nggak mengerti. Ya, binatang damai dengan hidup ini karena mereka benar hanya hidup untuk hari ini. Yang penting makan hari ini, beres. Ya, selama hari ini ada makanan, mereka nggak khawatir untuk masa depan. Tapi kita manusia bisa khawatir akan masa depan. Dan saya percaya hanya salib Yesus yang memberikan kepada kita kelegaan tersebut. Hanya salib Yesus yang adalah obat penawar dari kepahitan akan kehidupan ini. Salib Yesus adalah obat penawar dari tragedi kehidupan. Dan saya mau katakan lebih jauh lagi, saya percaya salib Yesus adalah obat penawar dari kejahatan manusia. Yang percaya katakan amin. Dan saudaraku, manusia fana, rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, dan karena itu mereka berpotensi untuk jahat. Dan saya percaya salib menjawab ketiga hal tersebut. Dan salib adalah arti dan makna dari hidup ini. Itu kenapa kalau kita pakai dan kenakan, kita pikul salib Yesus, hidupmu akan berarti, hidupmu akan bermakna. Kalau engkau memikul salib Kristus. Dan beban yang kau pikul itu, kuk yang kau pasang itu, akan memberikan kepadamu kelegaan. Dan itu adalah satu hikmat Tuhan yang luar biasa. Ya, bahwa tragedi hidup ini hanya dapat disembuhkan kalau engkau memikul beban yang bernama salib. Yang setuju katakan amin. Dan itu yang membuatmu lega. Karena kalau tidak, hidupmu tidak ada maknanya dan tidak ada artinya. Hidup yang sementara ini, kita pikul salib Kristus. Kita berkorban
dengan memikul salib Kristus. Hidup yang sementara ini kita maksimalkan dengan berkontribusi, dengan memberi yang terbaik, dengan memikul salib Kristus. Dan dengan demikian hidupmu akan berarti dan engkau mendapat kelegaan. Kau tidak lagi membenci hidup ini, tapi hanya salib yang dapat membuat engkau memandang bahwa hidup ini layak untuk dijalani. Yang setuju katakan amin. Dan hidup ini layak untuk dipertahankan. Layak untuk dipertahankan. Karena manusia bisa membenci kehidupan sedemikian rupa, dia bukan hanya mengakhiri hidupnya, tapi dia juga bisa jahat. Bisa membunuh orang-orang yang dia tidak kenal. Dan itu sudah kesetanan tingkat tinggi, saudara. Tapi kita harus menyadari bahwa potensi untuk jahat seperti itu timbul dari pandangan bahwa hidup ini tidak ada maknanya. Hidup ini adalah sia-sia. Hidup ini tidak ada artinya. Tapi hari ini kita mau katakan bahwa di dalam Yesus ada makna hidup. Dalam Yesus ada arti hidup. Dan makna dan arti hidup itu yang memberi saudara kekuatan bahwa hari esok layak untuk saya jalani. Makna dan arti dalam hidup ini yang buat saudara bangun pagi hari dan beraktivitas dengan semangat dan mengatakan bahwa hidup ini harus dijalani dan layak untuk dijalani. Karena penyakit kejiwaan yang berbahaya itu adalah kalau engkau memandang semuanya sia-sia, semuanya tidak ada maknanya, dan semuanya tidak ada artinya, maka itu adalah satu titik yang berbahaya. Tapi hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan jadikan semuanya baik dalam hidup kita. Dan kita mau katakan, Tuhan buat hidupku berarti. Ya, saya suka lagu tersebut, semua baik kau jadikan hidupku berarti. Dan saya percaya bagian dari lagu itu yang terakhir penting, saudara. Karena saudara harus percaya, hidup ini berarti. Mati adalah keuntungan, tapi hidup ada artinya. Hidup adalah Kristus. Dan arti dan makna dari hidup ini adalah kita dapatkan dari salib Kristus. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita akan sembah Tuhan. Kita mau katakan semua baik, semua baik. Kita mau katakan bahwa hidup kita bermakna, hidup kita berarti. Dan kita menolak ketiadaan dari makna dan ketiadaan dari arti tersebut. Dan kita menerima arti dan makna dalam hidup ini dalam rupa salib Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Tapi sungguh angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan kepada Tuhan, semua baik, semua baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah musik mengiringi dengan lembut kita semua di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Salomo sampai pada satu titik dalam hidupnya di mana dia mengatakan semuanya adalah sia-sia. Sia-sia belaka, tidak ada makna dan tidak ada artinya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat bertanya pertanyaan, apa makna dari hidup ini dan apa arti dari hidup ini. Manusia mencari makna, manusia haus akan makna dan akan arti. Dan hidup kita bisa miskin makna. Dan kalau hidupmu miskin makna, itu berbahaya. Kalau kita mulai memandang hidup ini tidak berarti dan tidak bermakna, itu berbahaya. Manusia bisa membenci kehidupan dan tidak berdamai dengan kehidupan. Tapi salib Yesus memberikan alasan kita untuk hidup. Salib memberikan makna dan arti dalam hidup ini. Bahkan salib akan membuat engkau menerima kenyataan hidup ini. Menerima kefanaanmu, menerima kerapuhanmu, dan menerima semua realita hidup ini. Dan mengatakan hidup ini layak untuk dijalani. Sebab mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Hari ini saudaraku yang terkasih, mungkin engkau mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Kau mencari makna dan arti dalam hidup ini dari hal-hal yang lain. Dan seperti Salomo, kau sampai satu titik kau mengatakan semuanya sia-sia, semuanya tidak ada makna dan semuanya tidak ada artinya. Tapi kunci untuk mencari makna tersebut adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, Yesus katakan, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Hari ini saudaraku yang terkasih, jika kau berkomitmen dalam hatimu bahwa kau mau mencari makna dan arti hidup ini dengan salib Yesus, kau mau memikul salib Yesus itu, karena tidak ada makna, tidak ada arti di luar salib. Karena kalau kita mencari makna dan arti di luar salib, kita akan sampai satu titik di mana kita mengatakan hidup ini tidak ada maknanya, hidup ini semuanya sia-sia, dan kau dapat membenci kehidupan. Mungkin kau khawatir, mungkin kau depresi, dan mungkin kau mulai kehilangan makna dalam hidup ini. Tapi hari ini jika kau mau komitmen bahwa penyakit miskin makna itu hanya dapat diobati dengan salib Yesus, dan aku mau pikul salib itu sekarang, aku mau percaya Yesus sekarang, dan aku mau memikul salib itu sekarang. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Hari ini aku berkomitmen untuk percaya Yesus dan untuk pikul salib Kristus menjadi seperti Yesus. Dan aku percaya salib Yesus adalah obat penawar dari tragedi kehidupan ini. Kami tolak stres, kami tolak depresi, kami tolak kekhawatiran dalam nama Yesus. Dengan salib Yesus, aku berdamai dengan kerapuhanku, aku berdamai dengan kefanaanku, aku berdamai dengan realita kehidupan ini. Dan aku percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertaiku. Sebab aku percaya hidup ini berarti, hidup ini bermakna, dan semuanya baik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Engkau jadikan setiap kami Tuhan Yesus mengerjakan perkara ini Tuhan. Hidup kami berarti
buat Tuhan Yesus yang menjadikan segalanya berarti dalam hidup ini. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kesempatan yang sungguh luar biasa. Kami terima Tuhan Yesus kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Hidup kami berarti karena salib Tuhan. Hidup kami berarti karena pengorbanan Tuhan yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun masalah tantangan yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kuatkan, Tuhan ubahkan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, janji-janji-Mu Tuhan terjadi bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu beri persembahan kami yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan bersama dengan Tuhan. Doa kami ya Bapa, semuanya Tuhan sertai, Tuhan buatkan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pagi hari. Mari kita siapkan roti dan anggur bersama-sama. Kita angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Sama-sama siap setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghargai penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan.
Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh. Pendengaran sempurna kami tolak tuli, penglihatan sempurna kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku, sempurna paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku. Setiap organ, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari secara perlu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit dan percaya bahwa kita akan terima kuasa pada pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita percaya, kita sepakat, kita angkat minyak urapan ini bersama dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk,
dan belenggu, aku diurapi hari ini dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kening, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan sudah atasmu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pakoda yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala keinginan, kerinduan anak-anak-Mu, juga setiap jemaat Tiberias yang di luar kota. Kami serahkan Ibu Rospika, Ibu Sunarsi, Ibu Yanti di Papua, Ibu Farida di Makassar, Pak Yohanes Juandi, Ibu Elizabeth di Bali, Ibu Esther di Bojonggede, Pak Yakub, Pak Riko di Manado, Ibu Ike Mamae, dan kami bawa setiap doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin gereja-Mu. Juga kami doa untuk ibadah Natal 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno. Penuh kuasa, penuh mujizat, semuanya akan lancar, dan kami doa cuaca akan bersahabat dan akan mendukung, dan Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Berkati hamba-Mu yang melayani tempat ini ya Tuhan, juga Pak Sony, Bro Rudolf, juga Bro Renaldi dan rekan imam pemusik, tim singer. Berkati urapi para choir, usher, collector, dan greeters, Pak Roland dan rekan-rekan pekerja bagian media, bahkan event dan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan sebelum kami tutup ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha vyashemnecha. Shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Muliakan nama-Mu, Yesus, muliakan nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sesi yang kedua pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan berkati bagi terus dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias.